Halo Sobat Kaiju, kembali lagi di dunia Kaiju Indonesia. Kali ini kita akan membahas salah satu Kaiju yang hadir dalam Ultraman Gaia, yaitu Suchikera. Namun sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe bagi kalian yang ingin mendengarkan kisah Kaiju lainnya di dunia Kaiju Indonesia. Suchikera merupakan kaijin sekaligus kaiju yang hadir di Ultraman Gaia di episode 39. Dikisahkan ia dulu adalah ilmuwan Jepang era Perang Pasifik atau Perang Dunia Kedua yang bernama Kondo, yang nantinya berubah menjadi sosok monster mengerikan karena disuntikan bakteria artifisial ke dalam tubuhnya oleh pasukan Jepang. Kondo mempunyai kisah yang tragis dalam hidupnya. Suchikera sendiri mempunyai desain layaknya reptil atau monster rawa yang mengerikan. Di sekujur tubuhnya memiliki duri yang panjang, begitu pula dengan bagian kukunya yang menjalar panjang layaknya akar. Suchikera dalam ukuran manusia hanya menyerang manusia ketika sahabatnya Hirano terancam bahaya. Sejatinya ia tidak ada niatan membunuh apabila Hirano baik-baik saja. Bisa dibilang Suchikera merupakan salah satu kaiju dengan latar belakang cerita yang begitu tragis. Suchikera dalam bentuk raksasa mempunyai tinggi 53 meter dan berat 48.000 ton. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Suchikera merupakan ilmuwan Jepang yang berada di divisi riset militer Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Ia merupakan single father yang setelah sebelumnya istrinya meninggal karena penyakit. Ia hidup bersama anak perempuan satu-satunya yang bernama Chie dan mempunyai sahabat baik yaitu Hirano yang juga merupakan ilmuwan. Suatu ketika mereka berhasil mengembangkan sebuah bakteri artifisial yang dipercaya bisa menyelesaikan peperangan ini. Namun di tengah-tengah penelitian, Kondo menyebutkan bahwa bakteri itu sudah sangat berbahaya dan meminta timnya untuk menyudahi penelitian tersebut. Sayangnya kejadian itu didengar oleh militer Jepang. Militer Jepang lalu memaksakan Kondo yang terus melawan perintah. Kondo pun akhirnya dijadikan subjek tes pertama dari bakteri artifisial yang ia teliti. Ketika ia disuntikan oleh bakteri artifisial itu, ia lalu berubah jadi monster mengerikan, Suchikera, dan lalu mengamuk membantai para tentara sembari disaksikan oleh Hirano. Sebelum monster itu pergi, ia sempat menghancurkan laboratorium tempat ia meneliti bakteri tersebut. Suchikera kabur dan bersembunyi di sebuah danau rawa di desa Ren. Sebagai bentuk penghormatan, Hirano pun mengajak anak Kondo yaitu Chie untuk bermain dekat danau itu, sembari menenangkan hati Suchikera. Naas, nasib tragis tidak berhenti sampai di situ. Chie akhirnya meninggal karena terkena serangan dari udara dan hanya menyisakan Hirano semata. Sebagai bentuk penyesalan terakhir, Hirano tetap berada di danau itu hingga tua, sambil memainkan sebuah musik box yang dulunya merupakan hadiah dari Kondo kepada Chie yang tidak sempat terlaksanakan. Kondo dengan bentuk monsternya meratapi nasib tragisnya itu dari kedalaman danau. Di sebuah danau di desa Ren, terdapat kisah mistis akan keberadaan makhluk mengerikan bernama Suchikera. Suatu ketika terdapat dua perampok yang mengambil kesempatan itu untuk bermalam di tempat itu, dikarenakan karena tempat itu sepi dan dijauhi orang. Di malam hari, dua perampok itu penasaran dan memperkoki seorang kakek tua yang ternyata Hirano yang sedang memainkan musik box untuk menenangkan Suchikera. Karena merasa terusik keberadaannya, dua perampok itu mengancam akan membunuh Hirano. Namun akhirnya Hirano diselamatkan oleh Suchikera yang menyeret dua perampok tadi ke dalam danau hingga meninggal. Walau nyawanya terselamatkan, Hirano merasa kesal karena Kondo seharusnya tidak membunuh mereka. Keesokan harinya, Gamu berniat mencari tanda-tanda penyebaran polusi racun oleh misil penembus tanah yang digunakan untuk menghancurkan kaiju Tigris. Ternyata tanda-tanda itu berasal dari rawa yang sama dengan Suchikera tinggal. Maka Gamu pun langsung ke sana. Sesampainya di tempat, ia juga berpapasan dengan polisi yang mencari keberadaan perampok yang menghilang. Polisi dan Gamu lalu bertemu dengan kakek Hirano yang tepat berada di rawa tersebut. Sang kakek juga memperingatkan mereka untuk pergi menjauh. Namun polisi tidak terima dan sempat mengancamnya juga. Karena merasa sang kakek Hirano terancam, Suchikera mengeluarkan tentakel panjang dari tangannya itu untuk menyeret dua polisi itu ke dalam air. Untung saja sang kakek langsung memainkan musik box untuk menenangkan Suchikera dan akhirnya nyawa polisi itu terselamatkan. Hirano pergi ke gubuknya sejenak untuk menenangkan diri.
Di situ Gamu terlihat penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di rawa itu. Kakek Hirano pun akhirnya bercerita panjang lebar akan asal-usul sang monster tersebut. Cerita tersebut sempat membuat Gamu terkejut dan iba. Pasalnya, Tsuchikera atau Kondo punya kisah tragis. Tak berapa lama, Gamu dapat laporan bahwa tingkat racun yang ada di rawa itu meningkat dan membuat Tsuchikera menyerap semua racunnya. Dan akhirnya Tsuchikera berubah menjadi monster raksasa yang menggila dan sulit dikendalikan. Karena hal tersebut, XIG dan Gamu harus menyelamatkan diri dan kakek Hirano juga. Untung saja Gamu cepat berubah menjadi Ultraman Gaia untuk mengendalikan situasi. Ultraman Gaia sempat memberi perlawanan, namun tak dikira Tsuchikera mampu memberi perlawanan yang tangguh. Tidak tega temannya terus mengamuk, kakek Hirano lalu sempat memainkan musik box tersebut. Suara musik box itu sempat menenangkan sang kaiju yang teringat akan masa lalunya yang indah. Namun racun yang kuat dari misil penembus bumi itu kembali mengeluarkan efeknya. Tsuchikera kembali mengamuk dan menyerang Ultraman Gaia. Ultraman Gaia yang tidak hilang akal lalu berubah menjadi Gaia Supreme dan mengeluarkan jurus Gaia Healing miliknya, mengakhiri rasa sakit Tsuchikera untuk selamanya dan menjadikan ia menjadi partikel cahaya. Sebelum lenyap, Kondo dalam bentuk arwah berterima kasih kepada Ultraman dan juga kakek Hirano. Tsuchikera memiliki beberapa kemampuan, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Ialah lapisan kulit yang kuat. Tubuh Tsuchikera terutama lapisan kulitnya terbuat dari lapisan kulit yang tebal dan kuat. Hal ini membuatnya tahan akan serangan tembakan peluru. Yang kedua, dapat beradaptasi di dalam air. Tubuh Tsuchikera dapat beradaptasi di dalam air. Hal ini membuatnya mudah dalam hidup di dalam air, jago menyelam dan bersembunyi di dalam air. Yang ketiga, kuku tentakel. Kuku Tsuchikera dapat memanjang layaknya tentakel yang ia bisa gerakan kemanapun ia mau. Kuku tentakel ini bisa ia gunakan untuk menyeret atau mencabuk musuhnya. Yang keempat, menjadi raksasa. Tsuchikera bisa menjadi raksasa setelah ia mempunyai kemampuan untuk menyerap racun-racun yang ada di dalam air rawa. Latar belakang kisah Tsuchikera yang tragis juga mirip dengan kaiju Jamila di Ultraman Powered, di mana ia masih mengenali sisa kepribadiannya di masa lalu. Kehadiran sosok Tsuchikera juga mirip dengan kaiju Mozui di Ultraman Daina yang suka mengintip dari dalam danau. Sekian yang bisa kita bahas kali ini. Ingat, jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, dan beri tanggapan kalian di kolom komentar.